Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Sri Mulyani belakangan lebih sering disorot bukan karena prestasi, tapi karena ucapannya yang menyinggung akal sehat publik dari menyebut gaji guru sebagai beban negara hingga menyamakan pajak dengan zakat. Ucapannya dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Ia mencoba menyamakan dua hal yang berbeda, seolah rakyat bisa dibodohi jika dipoles dengan kalimat keagamaan. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Padahal zakat adalah ibadah yang suci dan transparan, sedangkan pajak adalah instrumen fiskal yang rawan disalahgunakan. Pernyataan seperti ini hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Pertanyaannya sederhana, apakah kita masih punya menteri keuangan atau justru menteri kerusakan? Menteri seharusnya menjaga stabilitas fiskal dan mensejahterakan rakyat, bukan membuat blunder yang merusak kepercayaan publik. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf memicu kontroversi. Ia menyebut pajak juga bisa menjadi cara menyalurkan hak orang lain. Dalam hukum Indonesia, pajak bersifat memaksa sesuai pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Artinya, setiap warga negara wajib tunduk dan tidak bisa menolak. Negara berhak menagih, bahkan memberi sanksi jika ada yang tidak patuh. Namun, di lapangan, aturan yang seharusnya menjamin kepastian justru sering dijadikan tameng oleh oknum. Tidak sedikit kasus pemerasan oleh pemeriksa pajak terungkap. Wajib pajak dipaksa berdamai dengan setoran gelap agar tidak dicari-cari kesalahannya. Pajak yang sudah dipungut pun kerap bocor di perjalanan. Hilang dalam praktik mafia fiskal yang merusak wibawa hukum. Zakat berbeda total. Ia bukan paksaan negara, melainkan kewajiban agama. Mekanismenya jelas, penerimanya terang, dan nilainya tidak bisa ditawar. Tidak ada ruang untuk pemerasan karena syariat sudah mengatur secara rinci. Zakat tidak lahir dari tekanan birokrasi, melainkan kesadaran iman. Justru disinilah letak perbedaan fundamental. Pajak dijalankan dengan paksaan hukum yang sering disalahgunakan, sedangkan zakat dijalankan dengan keikhlasan ibadah yang bersih dari manipulasi. Menyamakan keduanya berarti menyesatkan publik sekaligus mereduksi makna ibadah. Indonesia mengalami defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar 2,78% dari produk domestik bruto. Mei saja sudah minus 21 triliun rupiah. Utang pemerintah tembus 9.105 triliun rupiah. Ditambah utang luar negeri lebih dari 8.000 triliun rupiah. Untuk nutup bolong, pemerintah andalkan lelang SBN 252 triliun rupiah. Agustus, penawarannya melonjak 162 triliun rupiah, tapi yang diambil cuma 32 triliun rupiah. Artinya apa? Ruang fiskal makin sempit, negara hidup dari gali lubang tutup lubang. Tapi di tengah kondisi genting ini, Menteri Keuangan malah menyamakan pajak dengan zakat. Pertanyaannya sederhana, kalau logika ini dipakai, apakah rakyat akan dijadikan sapi perah untuk menutup utang negara? Rakyat sudah lama patuh melaporkan harta, setiap penghasilan dicatat, setiap rupiah dipajaki, lalu diwajibkan setor tanpa bisa menawar. Sedikit saja telat atau salah isi, langsung dianggap kriminal. Tapi giliran pejabat, Sri Mulyani dan kroni-kroninya tak pernah benar-benar melaporkan secara transparan kemana larinya uang pajak itu. Rakyat hanya tahu angka defisit makin melebar, utang menumpuk, dan skandal korupsi terus bermunculan. Kemana sebenarnya uang rakyat dibawa? Kenapa yang patuh justru ditekan, sementara yang mengelola justru bebas dari tanggung jawab? Jika rakyat diwajibkan jujur,
Adilnya negara juga harus jujur. Kalau tidak, jelas menteri sudah gagal menjaga mandat dan mandat itu layak dicabut. Partai X menegaskan, masalah ini bukan sekedar soal individu Sri Mulyani, melainkan soal sistem yang memungkinkan pejabat melenceng dari fungsinya sebagai pelayan rakyat. Karena itu, Partai X menawarkan peta jalan penyembuhan bangsa. Yang pertama, musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Dengan langkah-langkah itu, rakyat tidak lagi dipaksa menanggung menteri yang salah arah, karena pejabat bukanlah raja, mereka hanyalah pekerja rakyat. Dan jika pekerja itu gagal, rakyat berhak untuk berkata cukup, ganti sekarang. Itu tadi video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin